Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Joe di channel SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasa terbantu dengan adanya channel ini, please like, subscribe, dan share supaya channel ini dapat tetap berlanjut. Kita bahas topik kita kali ini yaitu past perfect tense. Seperti telah kalian pelajari di video saya sebelum ini, atau bagi kalian yang baru bergabung nanti bisa melihat videonya di bagian grammar. Kalian tinggal klik di bagian playlist di mana semua sudah saya kelompokkan berdasarkan kegunaannya. Di sana ada grammar, tata bahasa, lesson, pengetahuan di luar grammar, usage, penggunaan atau pilihan kata dalam kalimat, dan vocabulary atau perbendaharaan kata. Pada bagian grammar sejauh ini sudah ada 6 video yang berupa 4 tenses yang ada di present dan 2 yang ada di past. Sekarang kita lanjutkan dengan 2 tenses sisanya yang ada di past dan nanti selanjutnya 4 tenses yang ada di future. Saya ulangi bahwa pada dasarnya bahasa Inggris dikelompokkan ke 3 satuan waktu, yaitu present atau saat ini, past atau masa lampau, dan future atau masa yang akan datang, di mana masing-masing kelompok ini diperinci lagi ke dalam 4 rumus yang kita sebut simple, sederhana, continuous atau sedang, perfect, sudah, dan perfect continuous atau sudah selama atau sudah sejak. Jadi total nanti akan ada 12 tenses. Dan kalian cukup menghafal 4 tenses yang telah saya berikan terdahulu di present untuk dapat dengan mudah menghafalkan 8 tenses yang lainnya. Karena yang berubah dari formula tenses tersebut hanya auxiliary-nya saja atau kata bantu, kata kerjanya saja yang disesuaikan dengan waktunya. Supaya semakin jelas, kita bandingkan dulu rumus yang akan kita pelajari sekarang, yaitu past perfect dengan rumus yang terdahulu yaitu present perfect. Di present perfect tense artinya sudah dilakukan saat ini, sedangkan di past perfect tense sama-sama sudah dilakukan tetapi di masa yang lampau. Biasanya dalam pemakaiannya past perfect tense tidak berdiri sendiri. Nanti kita bahas untuk itu berikutnya. Sekarang kita bandingkan dulu rumusnya. Untuk kalimat positif, di present perfect tense, subject plus has atau have plus verb 3, di mana he, she, it menggunakan has dan I, you, we, they menggunakan have. Sedangkan di past perfect tense hanya ada satu pilihan, yaitu had. Artinya semua subjek I, you, we, they, he, she, it menggunakan had. Dan kalian lihat sama-sama harus disertai dengan verb 3. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not pada auxiliary-nya. Di present has not menjadi hasn't, have not menjadi haven't. Sedangkan di past had not menjadi hadn't. Untuk kalimat question atau kalimat pertanyaan tinggal kita letakkan auxiliary yang di depan. Untuk di present perfect, has atau have tambah subject tambah verb 3. Sedangkan di past perfect tense, had plus subject plus verb 3. Semua auxiliary, baik itu has atau have ataupun had ataupun am, is, are ataupun do atau does yang telah kita pelajari, jika kita letakkan di depan, itu artinya pertanyaan yang dimulai dengan apakah. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Untuk present perfect tense, she has gone. Mengapa memakai has? Karena she subjeknya. Sedangkan di past perfect tense, she had gone. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan not di auxiliary menjadi she hasn't gone. Untuk past perfect demikian juga, tinggal menambahkan not di belakangnya auxiliary had menjadi she hadn't gone. Untuk pertanyaan tinggal
mengeluarkan auxiliary-nya di depan menjadi has he gone? Apakah dia sudah pergi? Jawabannya bisa yes she has atau no she hasn't. Untuk past perfect tense tinggal had she gone yang meaningnya sama, apakah dia sudah pergi. Hanya di sini di lampau, letaknya lebih lampau dibandingkan dengan present yang masih berlaku saat ini. Had she gone? Jawabannya bisa yes she had atau no she hadn't. Kita lihat persyaratannya untuk past perfect tense. Digunakan untuk menceritakan dua kejadian kronologis di waktu lampau. Jika kita perlu menekankan kejadian mana yang sudah selesai terlebih dahulu, maka kita gunakan past perfect yang kita gabungkan dengan simple past. Penggabungannya dengan before dan atau after. Before artinya sebelum, after artinya sesudah. Rumusnya past perfect yaitu subject plus had plus verb 3, before simple past yaitu subject plus verb 2, atau kita balik simple past yang subject plus verb 2 kita katakan duluan, setelah itu after baru past perfect subject plus had plus verb 3. Supaya lebih jelas kita lihat contoh kalimatnya. I had finished my studies in economics before I worked in Bali. Saya sudah menyelesaikan kuliah saya di ekonomi sebelum saya bekerja di Bali. Atau kita balik, I worked in Bali after I had finished my studies in economics. Saya bekerja di Bali setelah saya sudah menyelesaikan kuliah saya di ekonomi. Artinya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua artinya sama, hanya cara penyampaiannya saja yang berbeda. Jika kita tidak menekankan kata sudah dan hanya menceritakan urutan kejadiannya, maka kita bisa gunakan simple past pada kedua kalimat tersebut. I finished my studies in economics before I worked in Bali. Saya menyelesaikan studi saya di ekonomi sebelum saya bekerja di Bali. Atau I worked in Bali after I finished my studies in economics. Saya bekerja di Bali setelah saya menyelesaikan kuliah saya di ekonomi. Jadi di sini tidak mengandung kata sudah, walaupun artinya sama. Sudah hanya untuk menekankan aja sebagai penekanan saja. Untuk American English, mereka lebih suka menggunakan yang di bawah, yang tidak memakai had. Jadi di sini karena sudah jelas urutannya yang mana terlebih dahulu dengan before dan after. Jadi tidak perlu lagi diberi kata sudah. Tetapi it's okay jika kalian ingin menekankan pada kata sudahnya, bisa kalian pakai past perfect tense yang digabungkan dengan simple past. Oke, kita lanjutkan. Kita juga bisa mengatakan seperti ini. I finished my studies in economics and afterward I worked in Bali. Afterward di sini artinya dan setelah itu. Saya menyelesaikan studi saya di ekonomi dan setelahnya saya bekerja di Bali. Afterward atau after that sama saja. I worked in Bali, but beforehand I finished my studies in economics. Beforehand artinya sebelumnya. Saya bekerja di Bali, tetapi sebelumnya saya menyelesaikan kuliah saya di ekonomi. Past perfect tense juga sering digunakan ketika kita melaporkan apa yang orang sudah katakan kepada kita, atau apa yang orang pikirkan, apa yang orang percaya, dan kita menyampaikan ke orang ketiga. He told me they had already paid the bill. Dia memberitahu saya bahwa mereka sudah membayar tagihannya.
He said that John had moved to Italy. Dia berkata bahwa John sudah pindah ke Italia. I thought we had already decided on a name for this product. Saya kira kita sudah memutuskan nama dari produk ini. Perhatikan untuk penggunaan kata told dengan said. Told, tell, told artinya memberi tahu, say, said yang artinya berkata. Untuk memberitahu, maka di belakangnya harus kita berikan pronoun. He told me, dia memberitahu saya. I told him, saya memberitahu dia. I told her, saya memberitahu dia, cewek, dan seterusnya. Tetapi untuk say atau said tidak perlu ditambahkan pronoun. Dia berkata bahwa, tidak perlu dia berkata kepada saya, seperti itu nggak perlu. Jadi he said that John had moved to Italy, tetapi he told me they had already paid the bill. Jika kita menceritakan satu saja kejadiannya di masa lampau, cukup menggunakan simple past tense. Jadi untuk kalimat yang tidak ada bandingannya, cukup kita katakan dengan simple past, tidak perlu dengan past perfect seperti contoh yang di bawah. I had gone to the beach yesterday. Saya sudah pergi ke pantai kemarin. Sebetulnya bukan salah, tetapi tidak lazim digunakan. Native speaker lebih suka mengatakan I went to the beach yesterday. Saya pergi ke pantai kemarin. Tidak perlu kata sudah. Oke, kita lihat lagi rumusnya. Kalimat positif atau affirmative sentence. Subject plus had plus verb 3. The plane had already left before I arrived at the airport this morning. Pesawatnya sudah pergi atau sudah berangkat sebelum saya tiba di airport pagi ini. John came home late because he had gone to the mall after work. John pulang rumah terlambat karena dia sudah pergi ke mall pulang kerja. Untuk kalimat negatif atau negative sentence, tinggal menambahkan not. Subject plus had not atau kita singkat menjadi hadn't plus verb 3. He hadn't gone back to work yet. He hadn't gone back to work yet. Dia belum pulang dari kerja. She hadn't finished when I arrived. Dia belum selesai ketika saya tiba. She hadn't finished when I arrived. Untuk kalimat tanyanya, tinggal had-nya kita letakkan di depan. Had plus subject plus verb 3. Had you gone to the bank? Apakah kamu sudah pergi ke bank? Jawab, no, I hadn't. Had she visited her grandma last weekend? Apakah dia sudah mengunjungi neneknya akhir pekan yang lalu? Jawabnya bisa yes, she had atau no, she hadn't. Kita latihan. Kita lihat jawabannya. Number 1. By the time we the station, the train, pilihannya ada had reached, had left, reach, left, reach, had left. Kita lihat bahwa
kemungkinan jawaban A itu tidak mungkin past perfect disandingkan dengan past perfect. Kemungkinan yang ada adalah sama-sama simple past, masih oke, yang B, atau C, yang satu simple past, yang satu past perfect. Past perfect akan lebih dahulu terjadi dibandingkan dengan simple past. Kita lihat by the time, menjelang kita sampai di stasiun, keretanya berangkat. Kita lebih baik menambahkan kata sudah. Jadi menjelang kita sampai, pada saat kita sampai di stasiun, keretanya sudah berangkat. Sudah berangkat menggunakan past perfect, sedangkan sampai di stasiun cukup dengan simple past. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. By the time we reach the station, the train had left. Demikian juga dengan nomor 2. The patient had died before the doctor arrived. Pasien itu sudah meninggal sebelum dokter sampai. Jadi meninggal duluan baru dokternya sampai. I recognized him immediately as I had seen him before. Saya mengenali dia segera karena saya sudah pernah melihat dia sebelumnya. I didn't speak to him as I hadn't been introduced to him. Saya tidak berbicara kepada dia karena saya belum diperkenalkan kepada dia. Ingat, had not artinya belum. I was very pleased to see Andre again. I hadn't seen her for 3 years. Saya sangat senang untuk bertemu dengan Andre lagi. Saya belum melihatnya selama 3 tahun, atau saya belum bertemu dengan dia selama 3 tahun. Number 6. We arrived at 8:05, but the train had already left. Kita tiba jam 8:05, tetapi keretanya sudah berangkat. Number 7. Sarah thought she had left to the zoo before. Sarah berpikir bahwa dia sudah meninggalkan. Ini jawabannya salah. Sarah thought that she had been to that zoo before. Harusnya yang C, had been. Kenapa kita memakai been? Karena di sini tidak ada kata kerja. Jadi kita gantikan dengan verb 3 adalah. Am, is, are menjadi was atau were untuk pastnya, dan menjadi been untuk perfectnya. Sarah thought she had been to that zoo before. Sarah berpikir bahwa dia sudah pernah ada di kebun binatang ini sebelumnya. Oke, kita lanjut dengan exercise yang berikutnya. Oke, kita lihat jawabannya. Number 8. Mother cooked the meals before the kids come home from school. Ibu memasak
makanan sebelum anak-anak tiba dari sekolah, sebelum anak-anak datang dari sekolah. Di sini jelas bahwa memasaknya terlebih dahulu terjadi, baru anak-anak datang dari sekolah. Maka memasaknya perlu kita tambahkan ke kata sudah, menjadi past perfect. Mother had cooked the meals before the kids came home from school. Come-nya menjadi verb to came. Number 9. I know the bad news when I speak to him. Saya tahu berita buruk itu ketika saya berbicara kepada dia. Di sini perlu kita tambahkan belum. Saya belum mengetahui berita buruk itu ketika saya berbicara kepada dia. Maka kita tambahkan not. I hadn't known the bad news when I spoke to him. Saya belum tahu berita buruk itu ketika saya berbicara kepada dia. Dua-duanya terjadi di masa yang lampau. Number 10. She already tell him before I get a chance to give him my version. Dia sudah memberitahu dia sebelum saya mendapatkan kesempatan untuk memberi dia versi saya. Di sini udah ada kelihatan kata already, sudah. Berarti kita tinggal tambahkan aja past perfectnya di sana. She had already told him before I got a chance to give him my version. Number 11. I left the cinema when she arrived. Saya meninggalkan gedung bioskop ketika dia datang. Jadi yang perlu kita tambahkan kata sudah di sini adalah leave the cinema, meninggalkan gedung bioskop. Saya sudah meninggalkan gedung bioskop ketika dia tiba. Jadi I had left the cinema when she arrived. I had left the cinema when she arrived. Number 12. We already eat when they invite us to dinner. Kita sudah makan ketika mereka mengundang kita untuk makan malam. Ada kata sudah, jadi jelas di mana letak past perfectnya. We had already eaten when they invited us to dinner. Kita sudah makan ketika mereka mengundang kita untuk makan malam. We had already eaten when they invited us to dinner. Number 13. I read this book twice before my sister borrow it. Saya membaca buku ini 2 kali sebelum saudara perempuan saya meminjamnya. Berarti yang terlebih dahulu terjadi adalah membaca buku itu 2 kali. Maka itu yang perlu diberi past perfect. I had read this book twice before my sister borrowed it. Perhatikan, read, read. Tulisannya sama, hanya verb 3-nya dibaca read, bukan read. Read, read. I had read this book twice before my sister borrowed it. Number 14. My dad said that Andy washed the car. Ayah saya berkata bahwa Andy mencuci mobilnya. Yang pasti Andy mencuci mobilnya, baru ayah melihat dan mengatakannya kepada saya. Maka Andy mencuci mobilnya, itu yang perlu kita tambahkan kata sudah. Ayah saya mengatakan bahwa Andy sudah mencuci mobilnya. My dad said that Andy had washed the car. My dad said that Andy had washed the car. Kita lanjutkan dengan exercise yang berikutnya.
Oke, kita lihat jawabannya. Number 15. I finish one project before I start the next. Saya menyelesaikan satu proyek sebelum saya mulai yang selanjutnya. Jadi, I have finished one project before I started the next. Menyelesaikan dulu, baru yang mulai yang berikutnya. I had finished one project before I started the next. Number 16. I not finished my meal. I hadn't finished my meal. Saya belum menyelesaikan makanan saya. Number 17. We too late, the train left. We were too late, the train had left. Kita terlambat, keretanya sudah berangkat. Kenapa menggunakan were di situ? Karena tidak ada kata kerja, tidak ada yang bisa di verb to-kan. Berarti kita ambil auxiliary adalah am is are menjadi was atau were di past dan menjadi been di perfect. Di sini subjeknya adalah we, maka menggunakan were. We were too late. Number 18. I think I met her before, but I wrong. Aku kira aku bertemu dia sebelumnya, tetapi saya salah. I thought I had met her before, but I was wrong. Aku kira aku sudah bertemu dengan dia sebelumnya, tetapi aku salah. Demikian juga sama dengan yang di atas, wrong itu bukan kata kerja, salah itu kata sifat. Maka kita harus menggunakan was atau were untuk pastnya. But karena I memakai was, but I was wrong. Number 19. I checked with the supplier and they still not receive the contract. I checked with the supplier and they still hadn't received the contract. Saya mengecek dengan supplier atau pemasok dan mereka belum menerima kontraknya, masih belum menerima kontraknya. Number 20. I feed my cat before I leave. Feed di sini artinya memberi makan. Feed menjadi fed untuk pasnya dan menjadi fed juga untuk perfectnya. Feed, fed, fed. I had fed my cat before I left. Saya sudah memberi makan kucing saya sebelum saya berangkat. 21. She called you before she moved to Bali. Tanda tanya, karena pertanyaan, maka auxiliary-nya harus kita letakkan di depan. Had she called you before she moved to Bali? Apakah dia sudah menelpon kamu sebelum dia pindah ke Bali? Had she called you before she moved to Bali? Kita lanjutkan.
Kita lihat jawabannya. Number 22. Saat aku sampai di rumah, kakakku belum menyelesaikan PR-nya. Berarti jelas karena tak belum, maka past perfect-nya ada di menyelesaikan PR. Sampai di rumahnya cukup memakai simple past. By the time I got home, my brother hadn't finished his homework. By the time I got home, my brother hadn't finished his homework. Pada saat saya sampai di rumah, kakakku belum menyelesaikan PR-nya. Number 23. Apakah Rina telah belajar tata bahasa sebelum mengikuti tes TOEFL? Had Rina studied grammar before she took the TOEFL test? Had Rina studied grammar before she took the TOEFL test? TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Biasanya tes yang diperlukan jika kalian ingin melanjutkan studi kalian ke luar negeri, harus lulus di tes TOEFL. Number 24. Aku belum makan siang ketika ibuku menelponku. Ada kata belum, jadi itu yang memakai past perfect. I hadn't had lunch when my mother called me. Kalian lihat kenapa kok bisa ada had-nya dua kali. Had yang di depan jelas adalah auxiliary, kata bantu, kata kerja. I hadn't yang artinya belum. Had lunch, had di sini adalah kata kerja. Seperti saya beritahu, lunch, dinner, breakfast tidak bisa menggunakan kata kerja eat atau makan, tetapi kita menggunakan kata kerja have atau mempunyai. Jadi have lunch, have breakfast, have dinner. Karena kita verb 3 kan, have menjadi had. Jadi I hadn't had lunch when my mother called me. Number 25. Roni sudah mengecat rumahnya sejak saat kakek dan neneknya datang. Ada kata sudah di situ, itu yang menggunakan past perfect. Ronnie had painted his house when his grandparents came. Grandparents itu kakek dan nenek. Number 26. Dia sudah membeli tiketnya sebelum habis terjual. She had bought the ticket before it was sold out. She had bought the ticket before it was sold out. Terjual, sold out. Bukan kata kerja, jadi dia memakai was. Number 27. Ibuku telah memasak sup ayam saat kami pulang. My mother had cooked chicken soup when we got home. My mother had cooked chicken soup when we got home. Number 28. Menjelang tahun 2015, pengarang itu telah menulis 10 buku. Menjelang, bahasa Inggrisnya adalah by. Jadi, tahun tidak perlu kita sebutkan. By 2015, that author had written 10 books. By 2015, that author had written 10 books. Oke teman-teman, setelah banyak latihan, saya harap kalian lebih memahami penggunaan dari past perfect tense. Oke, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Jangan lupa dibantu dengan like, subscribe, dan share-nya. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasinya. Seperti biasa kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Oke guys, see you on the next video and